Cara memunculkan es pinjam Shopee. Nah, di sini mungkin sobat owner ingin memunculkan es pinjam Shopee dan malah yang muncul tuh SPayLater ya. Kadang kan bingung, SPayLater saya ini udah muncul tapi es pinjamnya nggak muncul atau lagi pengajuan es pinjam tapi udah melakukan pengajuan limitnya nggak keluar-keluar ya kan. Suruh tunggu lagi bulan depan, suruh tunggu lagi bulan depan. Nah, ini saya ada solusi bagi sobat yang ingin memunculkan es pinjam Shopee. Nah, yang paling penting itu yang pertama kita harus verifikasi data KTP ya. Jadi di sini kita akun ShopeePay-nya harus ShopeePay Plus dulu ya. Jadi verifikasi ke data sesuai dengan nomor telepon ya. Jadi nomor telepon ini kan bisanya kita pakai nomor telepon apa saja ya kan. Saat kita mendaftar nomor telepon itu kita diminta untuk mengisi sesuai diminta NIK dan KK ya. Jadi kalau mau daftar Shopee disamakan juga. Jadi jangan pakai nomor orang rumah tapi ya itu bisa juga, tapi jangan pakai nomor adik atau siapa ya kan. Jadi datanya tidak sesuai. Jadi kepercayaan es pinjam itu belum lagi ya kan. Jadi kita harus datanya harus sesuai. Kita terlebih dahulu ShopeePay Plus. Nah, yang berikutnya itu kita sudah ada riwayat belanja di SPayLater ya. Jadi riwayat belanja di Shopee ya. Jadi kita lihat belanja ada beli barang di Shopee ya. Jadi beli barang itu konsisten ya. Alamatnya harus itu aja. Jadi alamatnya itu sama. Jadi sekitar 2 atau 3 kali beli barang biasanya sudah bisa terbuka es pinjam. Nah, ini riwayatnya kita belanja harus konsisten ya. Gunakan ShopeePay juga bisa Bang, belanjanya bisa. Pakai SPayLater jika sudah mengaktifkan SPayLater juga bisa ya. Jadi kita belanja di Shopee itu rutin ya. Jadi es pinjam ini menggunakan data yang ada di ShopeePayLater atau riwayat akun kita belanja di aplikasi Shopee ya. Karena es pinjam itu vendor pihak ketiga, PT Lentera Dana Nusantara ya. Seperti itu ya. Jadi kita harus membuat riwayat ya, baik belanja menggunakan ShopeePay atau pakai SPayLater. Nah, yang berikutnya itu yang belum mengaktifkan SPayLater aktifkan terlebih dahulu. Soalnya ini berkesinambungan ya. Kalau SPayLater aktif, misalnya es pinjam juga bisa karena dia mengambil data. SPayLater juga itu vendor pihak ketiga juga ya. Itu yang pegang Finan ya atau PT Finan apalah saya lupa namanya. Jadi dia akan ambil data di situ. Wah, ini datanya bagus nih, data sharing lah. Jadi akan es pinjamnya juga akan aktif, ikutan juga aktif ya. Nah, saat kita mengaktifkan SPayLater itu usahakan alamatnya sama dengan akun belanja kita. Jadi di akun Shopee. Jadi data KTP-nya itu sama. Nanti kita akan disuruh mengisi data-data ya. Itu harus setali harusnya, jangan berbeda ya. Nanti dibikin alamat di akun belanja beda lagi, di SPayLater beda lagi. Jadi si es pinjamnya bingung mau kasih pinjaman apa kagak ya, soalnya alamatnya tidak jelas. Dan belum jelas riwayat belanja yang ada di Shopee-nya belum jelas juga. Nah, tadi datanya harus sama ya. Nah, yang berikutnya tuh umur akun Shopee-nya ya. Jadi ini mungkin baru aktif seminggu sudah mau aktifin es pinjam ya kan. Nah, ini umur akun kita itu 1 sampai 3 bulan ya, dan ada riwayat belanjanya ShopeePay Plus dan SPayLater-nya sudah aktif. Biasanya bulan kedua, bulan ketiga itu biasanya sudah bisa aktifkan es pinjam ya. Lalu pihak Shopee-nya akan cek lagi ya, pihak es pinjamnya. Tadi datanya akan diserahkan ke pihak es pinjam. Nah, ini akan aktif di bulan ketiga biasa. Nah, jadi kesimpulannya apabila sobat owner mengalami masalah gitu ya kan, masalahnya bisanya ini sudah mengajukan es pinjam misalnya. Biasanya di tanggal 12, lalu disuruh tunggu lagi di tanggal 12. Ternyata di tanggal 12 tidak berhasil mengajukan es pinjamnya dan disuruh tunggu lagi. Biasanya seperti itu ya. Kalau biasanya akunnya bagus itu akan langsung memenuhi syarat. Nah, mungkin ini kondisionalnya mungkin akun sobat itu masih umurnya 1 bulan. Mereka sengaja membuat seperti itu karena melihat riwayat akun masih terbilang baru. Nah, tapi apabila sudah umurnya 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan atau lebih itu kayaknya kebijakan internal ya. Kemungkinan sobat ada
riwayat buruk di SPLater-nya, ada tunggakan atau bagaimana, atau belanjanya di Shopee ini bermasalah, sharing return barang ya kan, sharing cekot tapi dibatalkan dan jarang chat seller, itu pokoknya aneh lah, dan mengirim barang di alamat-alamat yang berbeda-beda, itu juga bisa pinjam tidak memberikan pinjaman ke sobat. Dan terakhir, datanya kurang akurat ya. Jadi data tuh sangat sensitif, sebenarnya data sih sebenarnya. Nah, dan yang terakhir, apabila sobat sudah tidak ada lagi, tidak ada apa-apa lagi, sobat bisa chat ke agen Shopee-nya ya. Kita bisa chat ke agen Shopee-nya, itu bisa melalui di ini ya, pusat bantuan juga bisa ya. Kita ambil pusat bantuan, kita chat aja langsung ke agen Shopee-nya. Nah, di sini kita bisa di sini kita chat ya. Chat paling bawah ya. Chat Shopee ya, seperti ini. Nah, kita bisa chat langsung agen Shopee-nya di sini. Nah, kita ambil chat dengan agen Shopee. Nah, di sini. Mengaktifkan pinjam seperti itu ya. Nah, setelah kita ketik mengaktifkan pinjam, biasanya akan keluar seperti ini. Nah, di sini. Nah, apabila ini sudah kita lakukan dan tidak ada hasilnya, kita ambil tanda dislike yang di bawah ini ya. Nah, jawaban tidak relevan seperti itu ya kan. Jangan dikirim dulu, kita chat dengan agen Shopee seperti ini. Nah, ini kita, apakah kamu pembeli atau penjual? Kita pembeli ya. Nah, kita ambil SPLater dan pinjam. Nah, dan itulah caranya kita, cara terakhir untuk menghubungi agen Shopee, dan kita chat agen Shopee dan bilang kronologi masalahnya ya. Saya mau mengaktifkan pinjam tapi belum muncul fiturnya. Bisa jadi saya mengaktifkan pinjam, saya masih ditolak gitu ya kan. Bisa menunggu bulan berikutnya di tanggal 12 bisanya. Dan kutarakan di sini. Nah, nanti akan agen Shopee melakukan koreksi atau nomor pelaporan ya. Misalnya emang ada kendala, nanti akan dibilang di sini ya kan. Masalahnya begini-begini gitu ya, masalah begini. Kalau dia ujung-ujungnya bilang pinjam itu fitur undangan, berarti kita riwayatnya belum terbangun, biasanya belum belanja, umur akun belum sampai 3 bulan ya kan, riwayat akun belum bagus, datanya masih kurang. Nah, apa yang kita lakukan? Kita lakukan hal-hal tersebut, misalnya datanya masih kurang, kita perbaiki datanya yang lebih akurat seperti itu ya. Dan kalau datanya sudah beres, berarti riwayat belanjanya masih kurang. Gunakan SPLater terus ya, secara rutin gitu. Ya, gunakan berbelanja barang fisik, produk digital bisa isi token, bayar listrik, itu sama aja ya, isi pulsa dan yang lain-lain kan. Nah, kalau biasanya udah semuanya, kita hanya meninggal tunggu waktu aja, fitur pinjam kita akan terbuka sendiri ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya kasih tahu ke Sobat Owner. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika informasinya kurang atau ada hal yang ditanyakan, bisa di kolom komentar ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika suka dengan video, tinggal klik like. Jika suka dengan channelnya, tinggal klik subscribe. Mudah-mudahan orang subscribe channel adalah orang-orang maju di masa depan. Dan jangan lupa bayar tagihannya ya, karena SPLater dan pinjam itu ada bunganya, ada biaya adminnya, dan ada tenornya ya, tagihannya. Bayar tagihan tepat waktu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya kasih tahu. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.